Fathul Makkah itu kan terjadinya karena adanya pengkhianatan sebetulnya. Jadi membantai lah ataupun menghancurkan berhala-berhala yang ada di keliling Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Begitu ini ada di dalamnya, semuanya dihancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Yusiusnia Nur Fadila, ditemani dengan Mai Abi. Saya Irfan Masudi Manudin. Gimana kabarnya, Bi? Alhamdulillah bi khair, I'm fine. Oke yuk. Oke, alhamdulillah. Ya, ini adalah konten pertama kami, yang mana konten ini kami beri nama Ini Obsan, obrolan santai. Ini Obsan adalah obrolan tentang peristiwa-peristiwa di masa kini, seperti halnya yang sedang trending atau hots, dan juga peristiwa yang sudah lampau seperti sejarah, keislaman, dan kebangsaan. Namun sebelumnya kami izin disclaimer dulu bahwa obrolan ini murni dari pengetahuan kita. Jadi apabila sahabat-sahabat mempunyai pengetahuan yang lain, yuk monggo kita diskusi di kolom komentar. Langsung aja yuk kita diskusi dengan Mai Abi Oke. tentang peristiwa Fathul Makkah. Cekidot. Jadi gimana, Bi? Menurut Abi, peristiwa Fathul Makkah itu seperti apa? Peristiwa Fathul Makkah itu terjadi pada tahun 630 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan 8 Hijriah. Nah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya ini kurang lebih 10.000 itu berangkat dari Madinah ke Mekah dan menguasai Mekah secara keseluruhan, serta membantai lah ataupun menghancurkan berhala-berhala yang ada di keliling Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Begitu ini ada di dalamnya, semuanya dihancurkan. Setelah itu ya umat Quraisy, umat Mekah pada waktu itu berbondong-bondong lah masuk Islam. Subhanallah, itulah disebut dengan Fathul Makkah. Jadi Fathul Makkah itu kan pembebasan ya, Bi ya? Ya. Pembebasan Mekah dari belenggu kafir Quraisy. Ya. Yang ingin saya tanyakan, dan pasti ya sahabat-sahabat juga ingin tahu, apa sih yang melatar belakangi peristiwa Fathul Makkah itu sendiri, Bi? Fathul Makkah itu kan terjadinya karena adanya pengkhianatan sebetulnya. Jadi 2 tahun sebelumnya, bertepatan dengan bulan Zulqa'dah itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ceritanya gini nih, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Mekah ingin melaksanakan umroh, itu di Hudaybiyah dicegat atau dihalang oleh orang-orang Quraisy, nggak boleh lewat gitu kan. Nego tuh pimpinan kelompoknya gitu kan, kelompok umrohnya nggak berhasil. Kemudian Rasulullah mengutuslah sahabat Utsman untuk ketemu pimpinan-pimpinan Quraisy. Sahabat Utsman diterima dengan baik di sana karena dekat gitu kan. Tapi boleh masuk asal jangan dengan Nabi Muhammad dan pasukannya. Lah gak mau dong gitu kan, Nabi Muhammad kan rajanya gitu kan. Akhirnya langsunglah Rasulullah SAW berunding dengan pimpinan Quraisy pada waktu itu. Nah perundingan itu menghasilkanlah perjanjian Hudaybiyah. Begitu. Jadi kalau isi perjanjian Hudaybiyah itu sendiri seperti apa memang? Perjanjian Hudaybiyah itu saya juga nggak ikut waktu itu ya. Cuman kira-kira ada 4 landasan, ada 4 garis besar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi nggak boleh ada perang tuh teman-teman selama 10 tahun. Yang kedua, pada waktu itu dibebaskan. Jadi orang-orang mau ikut ke Muslim monggo, mau ikut ke Quraisy monggo, dan tidak ada sembunyi-sembunyi, harus terang-terangan gitu. Nah yang ketiga,
ketika ada orang kafir Quraisy hijrah ke Madinah tanpa seizin dari walinya, itu harus dikembalikan. Beda halnya ketika orang-orang Madinah murtad masuk ke Quraisy, itu nggak apa-apa, nggak dikembalikan gitu. Nah, yang terakhir adalah Rasulullah beserta umatnya pada waktu itu nggak boleh melaksanakan umroh, disuruh pulang kembali, dan boleh melaksanakan umroh di tahun selanjutnya. Seperti itu isi dari perjanjian Hudaybiyah. Ya tadi kan katanya latar belakang terjadinya Fathul Makkah itu karena ada pengkhianatan yang mana gitu, Bi? Yaitu yang dari perjanjian itu kan ada gencatan senjata selama 10 tahun nih. Nah, baru 2 tahun ini udah melakukan penyerangan yang dilakukan oleh Bani Bakar ke Bani Khuza'ah. Karena kan di perjanjian Hudaybiyah itu ada tidak kan yang bebas mau masuk kemana gitu kan. Nah, 2 Bani ini, Bani Bakar masuk ke Quraisy, Bani Khuza'ah masuk ke Muslim. Nah, pada akhirnya jadi sekutu kan, gitu. Jadi ada hak perlindungan di situ dan keterikatan dengan perjanjian Hudaybiyah juga. Nah, 2 Bani ini kan terkenal dengan tidak akurnya gitu kan. Jadi sehingga ketika ngelihat Bani Khuza'ah dagang dengan damai, dagang dengan nyaman gitu kan, dan sejahtera mungkin karena ada peperangan, ini Bani Bakar panas hatinya gitu kan. Kemudian Bani Bakar datanglah ke Quraisy gitu kan, ke pimpinan Quraisy, ngobrol lah, "Hai Quraisy, ente kan tahu bahwa anak ini sangat benci kepada Khuza'ah. Anak nggak rela ngelihat Bani Khuza'ah ini makmur lah, Bani Khuza'ah ini nyaman gitu. Pokoknya anak ingin memberi perlindungan kepada mereka," katanya. Nah, kata orang Quraisy, "Udah gaskeun gitu kan, sikat ya bro," gitu kan, kira-kira gitu. "Bila perlu nanti perlengkapan senjatanya itu nggak usah modal lah, biar kita yang sediakan." Gitu. Jadi disupport penuh ya sama gitu. kaum Quraisy. Nah, akhirnya ketika Bani Khuza'ah ke Mekah tawaf, jadi punten-punten ibu, jadi dulu itu orang yang tawaf ke Ka'bah itu ke Mekah ini bukan hanya orang-orang Islam. Jadi berbagai kabilah, berbagai kelompok itu mengakui bahwa ya Mekah ini sebagai pusat pemerintahan, sebagai tempat di mana di situ ada Ka'bah, rumahnya Tuhan, itu sangat dimuliakan. Semua orang meyakini itu gitu. Hanya caranya saja mungkin. Hanya caranya yang berbeda gitu. Maka ketika ada surat yang menerangkan bahwa kaum Quraisy ini sangat beruntung lah. Mereka diberi kepercayaan untuk mengelola Mekah Ka'bah gitu kan. Cuma mereka itu kadang nggak nyadar nikmat itu. Mereka nggak sadar, jadi ketika mereka menjadi sohibul bait Ka'bah gitu kan, mereka itu mau dagang musim dingin kayak musim panas kayak mau kemana kayak rihlah gitu kan, jalan-jalan kemana kayak mereka aman, nggak ada yang berani mengganggu selain dalam posisi perang ya. Iya betul. Karena takut ketika mereka mau tawaf, mau melakukan ini kan ditutup gitu ke Mekah. Makanya ya sekarang pun begitulah, ketika ada yang bikin gara-gara ke Arab Saudi mah ya Tutup. Adalah gitu kan gitu. Nah, begitulah kelebihan dari orang Quraisy pada waktu itu. Nah, sehingga ketika Bani Khuza'ah beres tawaf pulang dibuntuti gitu kan oleh Bani Bakar, ketika di perairan gitu kan dibantai. Begitu. Setelah penyerangan Bani Bakar kepada Bani Khuza'ah itu, apakah ada korban atau ada yang selamat gitu, Bi? Gimana? Yang korban tentunya banyak gitu kan. Cuma ada beberapa yang selamat. Kemudian yang selamat itu melapor lah ke Dubail bin Awarokoh gitu kan. Yang mana Dubail bin Awarokoh itu adalah orang yang ditokohkan, yang menjadi tokoh di Bani Khuza'ah. Kemudian Dubail bin Awarokoh mengutuslah Amr bin Salim gitu kan untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan meminta pertolongan.
Akhirnya Ammar bin Salim dengan segera cepat-cepat pergilah ke Madinah, menemuin Nabi Muhammad, kemudian menyampaikanlah dengan syair-syair waktu itu. Akhirnya kata Nabi Muhammad, engkau berhak mendapatkan perlindungan kami. Terus gimana tuh Bi reaksi dari kaum Quraisy ketika tahu Bani Bakar menyerang Bani Huza'ah itu? Wabil khusus Abu Sofyan tentunya sebagai ketua dari kaum Quraisy, beliau merasa khawatir lah, karena kan lagi terikat dengan perjanjian Hudaybiyah gitu kan. Ya meskipun Abu Sufyan nggak terlibat dalam rencana itu, tapi kan beliau sebagai pimpinan tokoh bertanggung jawab juga gitu. Akhirnya beliau nelponin lah para tokoh yang lain untuk berkumpul dan melakukan rapat meeting waktu itu. Nah akhirnya ketika meeting ada beberapa opsi yang ditawarkan gitu kan. Pertama, membayar diat. Jadi biar selesai udah dia bayar diatnya gitu kan. Biar denda. Akhirnya nggak bisa gitu kan. Kemudian muncul lagi, udah kalau gitu kita perang aja gitu kan. Ya kita belum siap kata orang-orang Quraisy. Akhirnya yang terbaik ya solusinya kita perpanjang lagi perjanjian Hudaybiyah itu gitu kan. Mumpung Rasulullah belum tahu gitu. Dia nggak tahu bahwa Ammar bin Salim itu udah berangkat ke sana gitu kan. Nah akhirnya oke lakil bahwa hasilnya adalah membuat perjanjian baru dan Abu Sufyan sebagai utusannya gitu. Terus gimana tuh cara Abu Sufyan untuk melobi Nabi Muhammad supaya terjadi perjanjian baru? Abu Sufyan itu jadi ketika perjalanan menuju Madinah, beliau ketemu tuh dengan Ammar bin Salim. Oh iya. Ini jauh-jauh hari nih, jauh-jauh pandangan mata gitu kan, pada ngeh, wah ini ada Ammar bin Salim gitu kan. Begitu pun Ammar bin Salim bilang, buset, ini ada Abu Sufyan gitu kan. Mereka takut ditanya dalam hati masing-masing gitu kan. Pada akhirnya mereka berpapasan saling senyum lah gitu kan. Cuman pinternya Abu Sufyan itu ngelihat unta yang dibawa oleh Ammar Salim itu kotorannya adalah kotoran kurma gitu. Oh ini berarti dari Madinah nih gitu kan. Akhirnya karena Abu Sufyan tahu bahwa Ammar bin Salim dari Madinah, maka beliau pertama kali dikunjungi ke Madinah adalah istri dari Rasulullah Nabi Muhammad, yaitu Ummu Habibah gitu kan. Ketemu, nah pas ketemu nggak bisa gitu kan. Jadi Ummu Habibah menolak lah. Ya jangankan mau bicara minta pertolongan, ketika ayahnya mau duduk di tikar itu nggak boleh. Dikarenakan saking menghargai ya suaminya lah gitu kan. Akhirnya beliau minta perbantuan lah kepada sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai beliau minta pertolongan ke Sayyidina Ali gitu kan. Nah karena sahabat Ali ini memang terkenal cerdasnya dari kecil gitu kan, maka kata Abu Sufyan, wahai Ali, antum kan sangat cerdas, saya minta solusi lah, gimana solusinya kira-kira gitu. Kata sahabat Ali, ya udah kan, kalau begitu ente kan pimpinan Quraisy nih, pimpinan besar gitu kan, pasti dong ada beberapa orang yang silau gitu kan, yang menghargai kamu gitu kan, ketika kamu menginginkan perjanjian baru gitu kan. Maka nanti antum di masjid di depan buat pengumuman gitu. Ini akan berhasil Ali ya, mudah-mudahan gitu kan berhasil. Tapi akhirnya kan dicoba lah gitu kan. Nah ketika paginya ke masjid lah sesuai dengan arahan sahabat Ali. Jadi situ biasa dengan para sahabat itu kan, dengan kaumnya gitu kan melakukan ibadah. Abu Sufyan dengan lantang di depan ngomong gini, wahai umat Madinah, saya adalah Abu Sufyan, ketua Quraisy. Saya cinta damai, kira-kira gitulah. Saya menginginkan perdamaian. Dengan adanya perjanjian ini semuanya terasa lancar, perdagangan lancar. Bagaimana kalau kita perpanjang? Siapa yang sepakat? Ini semua nggak ada yang ngejawab ini.
Akhirnya ya di situ Abu Sufyan ya pulang lah dengan kekecewaan gitu kan, dengan kesel, nggak ada solusi. Gimana kesel lah, pertama memang Abu Sufyan dihiraukan lah sama Nabi Muhammad gitu kan, gak digubris meskipun beliau telah menjelaskan panjang lebar, dikerjain sama Sayyidina Ali gitu kan. Akhirnya beliau pulang lah ke Mekah. Pada akhirnya Abu Sofyan tidak direspon oleh Nabi Muhammad dan malah dikerjain oleh sahabat Ali. Terus bagaimana nasib dari kaum Mekah itu sendiri, Bi? Setelah Abu Sufyan pulang ke Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyuruh istrinya untuk menyiapkan perlengkapan perang, yaitu Siti Aisyah. Nah, ketika Siti Aisyah menyiapkan perlengkapan perang gitu kan, ditanyalah sama Abu Bakar, "Wahai anakku, apakah engkau telah sedang mempersiapkan baju perangnya Nabi Rasul?" "Betul ayah," gitu kira-kira. "Mau perang kemana?" Nggak disebutin, karena ini off the record kata Nabi Muhammad gitu kan, rahasia, jangan sampai ada yang tahu. Nah, ini istri Rasulullah itu sangat menjaga rahasia, samalah sama istri-istri ya gitulah, Istri Nabi. gitu. Kemudian Abu Bakar berpikir, ini mau kemana gitu kan, mau nyerang ini kan lagi ada perjanjian, mau nyerang ini kan udah ini gitu kan, kemana ini Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar nanya langsung ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mau perang kemana kita?" Wahai Abu Bakar, off the recordnya gitu, ini rahasia, jangan dikasih tahu ke siapa-siapa, kita akan menyerang Mekah. Kaget kan Abu Bakar, langsung deh Nabi Muhammad SAW mengumpulkan pasukan. Begitu pasukan masih bingung, ini kita mau kemana nih, mau bawa perang kemana gitu. Semua pasukannya dikumpulkan, langsung Nabi Muhammad di situ memberikan pengumuman lah, tutup gerbang Madinah rapat-rapat gitu. Nggak boleh ada yang keluar dan nggak boleh nerima yang dari luar ke dalam. Akhirnya lama kelamaan ada tuh raja gitu ya, datang lagi, kabilah datang, dia mau masuk Islam dan bergabung kepada Nabi Muhammad. Ketika masuk, pertama dia bertanya, "Wahai Nabi Muhammad, apa yang harus saya lakukan?" "Kebetulan saya mau perang," katanya, "ikut dengan saya perang sekarang." "Tapi saya nggak bawa pasukan." "Udah cukup, ente sendiri." Gitu. Kemudian datang lagi kabilah nih. Nah, ini kabilahnya ini lengkap dengan pasukan perangnya, berapa ribu gitu kan. Dia masuk Islamnya rame-rame dengan bani-baninya gitu kan. Pas datang dia langsung bersaksi masuk Islam gitu kan. Akhirnya tugas pertamanya ya udah ikut mau perang. Ya Allah, saya nggak persiapan gitu kan, nggak bawa persiapan perang, udah nggak apa-apa gitu, disiapkan di sini mungkin gitu. Akhirnya ketika dikumpulkan dengan kabilah-kabilah baru yang pada waktu itu mendadak pada masuk Islam, dikumpulkan semua pasukannya itu sebanyak 10.000 pasukan. Nah, ketika itu barulah semuanya dibariskan, kita siap-siap perang. Bahkan Al-Qisam mengatakan saking lengkap-lengkapnya sampai ada pasukan perangnya yang memakai besi yang hanya kelihatan matanya doang gitu. Saking lengkap lah gitu. Akhirnya berangkatlah Rasulullah. Berarti pasukan-pasukan Nabi Muhammad gak ada yang tahu, Bi, bahwa akan menyerang Mekah. Gak ada yang tahu. Termasuk Sayyidina Ali, Ya Utsman. betul. Hanya Abu Bakar saja yang tahu. Hanya Abu Bakar aja. Kenapa Abu Bakar ini tahu? Karena mungkin posisi levelnya berbeda dengan sahabat-sahabat lain gitu. Oh gitu ya. Karena kan Abu Bakar ini kan memiliki gelar Siddiq lainnya. Gak ada yang tahu ini pasukan yang lain, saking rahasianya sahabat-sahabat yang lain pun nggak dikasih tahu oleh Nabi Muhammad. Gitu. Nah, saya pernah dengar, Bi, katanya
pada saat Fatul Mekah ada sahabat Nabi juga yang berkhianat. Itu bagaimana ceritanya? Kok bisa sampai berkhianat? Siapa yang berkhianat itu? Hatib bin Abi Baltoah ya kalau nggak salah. Oh ya ya, cerita beliau itu jadi begini. Beliau itu memang punya keluarga di Mekah. Nah, maksudnya membocorkan informasi gitu kan ke Mekah, tapi nggak jadi ya karena tergagalkan oleh Sayyidina Ali gitu. Jadi ceritanya Informasi akan perang. informasi bahwa ini Nabi Muhammad udah bersiap-siap mau perang nih, cuman nggak tahu mau kemana ini perangnya gitu. Iya. Bisi nak ke Mekah, hok gerak siap-siap kira-kira gitu isi suratnya itu. Maksudnya biar dia dilindungi keluarganya yang di sana oleh orang-orang Quraisy. Nah cuman karena ketahuan gitu kan, karena bolehlah manusia nggak tahu, tapi kan Allah Maha tahu. Turunlah wahyu gitu kan, malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi Muhammad bahwa Hatib bin Abi Baltoah itu berkhianat. Maka disusullah oleh Sayyidina Ali si perempuan itu yang dititipkan surat oleh Hatib dan dibayar. Ya dengan cara apalah gitu kan, pada akhirnya dapatlah surat itu. Maka Hatib bin Abi Baltoah dipanggil langsung oleh Nabi. Kenapa Anda seperti itu? Dijelaskan lah. Ini sahabat Umar saking keselnya dia minta izin ke Rasulullah untuk memenggal kepala Hatib bin Abi Baltoah. Namun kata Rasulullah jangan, karena beliau adalah ahlul badar. Ahlul badar, jadi beliau pernah ikut perang Badar. Allah itu telah menjamin kepada orang yang ikut perang Badar berbuat apapun lah sesukanya gitu kan. Gitu. Niscaya akan kuampuni. Khusus ahlul badar. Berarti informasi yang akan disampaikan oleh Hatib bin Abi Baltoah itu gagal. Betul. Terus bagaimana strategi Nabi Muhammad dan pasukannya untuk penyerangan dan pembebasan Makkah itu?